Halo semua, welcome to DMN Project. Dalam video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam apa itu computational thinking dan mengapa computational thinking itu penting. Baiklah, tanpa basa-basi, kita langsung menuju ke inti videonya. Pernahkah kalian mendengar istilah computational thinking? Apa yang biasa disebut pemikiran komputasi? Simpelnya seperti ini. Berpikir seperti layaknya seorang ilmuwan komputer dalam memecahkan sebuah masalah. Tetapi yang dimaksud bukan berpikir seperti komputer, melainkan berpikir tentang komputasi di mana kita dituntut untuk menyusun sebuah formula masalah dalam bentuk algoritma sehingga kita dapat menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat beberapa metode berpikir komputasi, yaitu antara lain, yang pertama adalah decomposition, atau memecah-mecah masalah menjadi kecil sehingga kita dapat menyelesaikannya satu persatu. Lalu yang kedua adalah pattern recognition, atau mencari pola dalam sebuah masalah. Yang ketiga ada abstraksi, atau melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola. Dan yang terakhir adalah algoritma, atau mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah. Lalu, mengapa computational thinking itu penting untuk diajarkan? Kita kembali lagi pemecahan masalah dengan berpikir komputasi yang sangat luas wilayah penerapannya, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat kue sebanyak 20 buah dengan efektif dan efisien. Kita akan menggunakan metode berpikir komputasi. Yang pertama adalah metode dekomposisi. Kita membaca struktur komponen bahan kue, yaitu tepung terigu, telur, gula, mentega, susu bubuk, dan baking powder. Lalu kita dapat memecah proses pembuatan kue, yaitu persiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, memanggang, dan penambahan topping. Selanjutnya yang kedua adalah metode pengenalan pola, yaitu kita dapat mengenali pola dan proses pembuatan satu buah kue yang dimulai dari tahap persiapan hingga penambahan topping memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan satu oven, maka dibutuhkan waktu 1 jam untuk satu buah kue. Lalu yang ketiga adalah metode abstraksi. Jika dibutuhkan waktu 1 jam untuk membuat satu buah kue, maka untuk membuat 20 kue dibutuhkan waktu sekitar 20 jam. Namun, proses pembuatan kue merupakan proses berulang atau loop, maka kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai. Dengan kata lain, saat kue masuk oven, kita bisa melakukan proses pembuatan semua adonan tanpa harus menunggu semua proses dilaksanakan. Dengan demikian, dalam waktu 60 menit, bisa menghasilkan 3 kue, jadi untuk menghasilkan 20 kue diperlukan waktu 7 jam saja. Selanjutnya adalah metode algoritma, yaitu membuat langkah atau tahapan membuat kue yang paling efektif dan efisien, sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya, hingga tahap akhir diurutkan secara lengkap. Dengan teknik ini, tentunya kita akan berpikir secara terstruktur untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah yang rumit. Menurut World Economic Forum, berpikir secara kritis dan problem solving merupakan keahlian yang sangat penting di masa mendatang. Dengan menguasai dua keahlian tersebut, kita akan lebih siap dalam bersaing di masa mendatang, di era di mana akan hilangnya beberapa profesi dan munculnya profesi baru. Nah, sekarang kalian mengenal lebih dalam bukan mengenai computational thinking? Jika kalian suka, jangan lupa kasih like. Yang baru join, jangan lupa segera subscribe ya. Yang ingin bertanya seputar video, silahkan ajukan di kolom komentar. And at last but not least, jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you guys next time. Bye-bye.